Halo YouTube, selamat datang di channel Panji Gunawan Nugraha. Untuk kali ini di belakang saya sudah ada sebuah mobil yang masih sangat lumayan baru. Seperti apa mobilnya? Penasaran kan? Penasaran? Untuk kelanjutan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu untuk terus melanjutkan nonton video ini, biar kalian semua nggak penasaran. Kita mau review mobil yang ada di belakang ini. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, kita saksikan mobil apa yang mau kita review. Kelihatan sedikit ya, mobilnya masih baru. Yang penasaran jangan skip, tonton terus videonya. Ya oke, di belakang saya sudah ada mobil yang masih lumayan baru, Honda All New BR-V keluaran tahun 2022. Ya, ini mobilnya dengan warna favorit dari Honda. Ini warnanya White Oval Pearl. Jadi sebenarnya mobil ini warnanya putih, tapi kalau dari kejauhan atau terkena sinar itu kadang terlihat keunguan, muncul dengan keunguan warna glitternya atau metaliknya itu, tapi untuk warna realnya ini warna putih. Honda All New BR-V ini saya pinjam dari punya kakak saya. Kebetulan dia barusan beli. Karena menurut ceritanya warna ini warna favorit, ini dia inden kurang lebih sekitar 2 bulan untuk warna White Oval Pearl ini. Terus Honda All New BR-V ini yang saya mau review ini bertipe Prestige CVT, tapi yang non Honda Sensing ya. Ini bukan yang Honda Sensing, tapi ini tipe Prestige, tipe tertinggi di bawahnya Prestige yang Honda Sensing ini bertransmisi otomatis CVT. Honda All New BR-V ini sudah tidak menggunakan basic ala-ala Mobilio seperti Honda BR-V sebelumnya. Ini merupakan desain yang sangat baru. Yuk, oke, sekarang kita mulai review dari dekat untuk apa saja yang berubah dari sebelumnya. Karena untuk yang BR-V All New BR-V ini sudah tidak menggunakan basic Mobilio lagi, sudah tidak ala-ala Mobilio. Mari kita saksikan dari dekat. Kita review dulu dari bagian eksteriornya. Untuk Honda BR-V ini modelnya sangat fresh, sangat baru sekali. Bukan seperti Honda BR-V yang sebelumnya yang masih mengambil dari basic Mobilio yang ditambahkan aksesoris macam-macam, rame biar kelihatan lebih garang. Karena Honda BR-V ini sudah masuk ke tipe low SUV. Jadi untuk tipe yang sebelumnya itu yang berbasic Mobilio itu jadi hanya Honda Mobilio yang dipasangi aksesoris macam-macam biar kelihatan garang, gagah. Honda Mobilio yang ditinggikan,
yang dibesarkan ukuran rodanya. Tapi kalau untuk all new BRV ini sudah tidak menggunakan ala-ala Mobilio lagi. Ini benar-benar desain yang baru dari mobil konsep Honda. Memang desainnya sangat baru. Mari kita review satu-satu. Untuk lampunya sudah menggunakan LED. Lampu utama sudah menggunakan LED, LED DRL. Tapi ini lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa ya guys. Masih menggunakan bohlam biasa. Seperti ini kalau kita hidupkan penampakan lampunya. Ini dia penampakan lampu LED-nya setelah kita hidupkan, tapi karena siang jadi nggak jelas ya. Ini lampu LED-nya, ini DRL-nya. Ini untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam. Untuk grillnya juga sangat bagus ya. Dia bentuknya melebar, kelihatan gagah dengan desainnya yang baru. Terus untuk lampu fog lamp-nya juga menggunakan LED. Ini udah bukan lampu bohlam lagi, udah menggunakan LED. Untuk bannya dan peleknya ini menggunakan dual tone warna black dan polish. Untuk ukuran peleknya itu ring 17 dengan ban 215/55. Kalau untuk Honda BRV sebelumnya itu menggunakan ban ring 16. Terus ini ada over fendernya yang warna hitam, membuat mobil ini lebih kelihatan gagah ya guys. Lebih kelihatan gagah, garang. Ada set skirtnya juga warna hitam dot. Cocok banget kalau buat warna putih. Untuk Honda BRV yang tipe sebelumnya atau BRV tipe sebelumnya yang kelihatan ala-ala mobil itu di pilar C ini biasanya, di pintu depan dan pintu tengah itu sama persis seperti Honda Mobilio. Makanya sering disebut Honda BRV itu dari Honda Mobilio yang ditinggikan, terus ditambah aksesoris karena pintu depan dan pintu tengahnya itu basicnya dari Mobilio. Kalau yang ini sudah sangat baru, bentuknya sangat fresh sekali, desainnya juga sangat sangat bagus, keren, tanpa tambahan aksesoris yang berlebihan. Mobil ini sudah kelihatan gagah layaknya SUV yang berukuran kecil. Mari kita lihat lampu belakangnya. Lampu belakang juga sudah menggunakan LED untuk lampu rem, lampu kota, dan lampu atretnya. Untuk lampu ratingnya yang belakang atau lampu sennya tetap masih menggunakan bohlam juga, belum menggunakan LED. Untuk desain backdoor atau bagasinya juga sangat fresh, sangat baru, sangat keren. Tidak ada aksesoris yang berlebihan, tapi saya paling suka ini mobil seperti ini. Tidak menggunakan aksesoris berlebihan, tapi dia sudah kelihatan keren, kelihatan gagah, layaknya seperti SUV mini. Peleknya juga keren ya, black polish, membuat tampilan mobil ini menjadi lebih gagah, lebih garang. Karena mobil ini masuknya sudah ke low SUV. Mungkin masuknya sekelas All New Terios, All New Rush, Expander Cross. Mari kita lihat mesinnya seperti apa. Mesinnya juga baru.
tidak ada samanya dengan Honda BR-V sebelumnya. Mobilnya, mesinnya sangat baru ini guys. Mari kita buka. Ini dia penampakan mesinnya dengan mesin baru 1500 cc DOHC, karena sebelumnya menggunakan mesin SOHC 1500 cc juga. Transmisi otomatis dengan pengembangan lebih baru teknologinya dari teknologi yang CVT yang dipakai Honda BR-V sebelumnya. Mesinnya ini sama dengan mesin Honda City hatchback, sama-sama 1500 cc, sama-sama DOHC. Ini juga mesinnya dipakai di Honda City hatchback yang terbaru ya. Tapi ya itu tidak ada tutup-tutup biar rapi gitu ya, nggak dibikinin tutup-tutup, jadi kabel-kabelnya, wiring-wiring juga kelihatan semua, membuat pemandangan kurang enak karena apa ya, kelihatan semrawut, nggak rapi ya guys. Masih banyak kabel-kabel berserakan di sini. Mari kita masuk ke dalamnya untuk lihat gimana interiornya. Untuk interiornya di sini ada tombol untuk traction control ya. Terus sudah menggunakan engine start stop atau start stop engine, menggunakan tombol keyless. Maaf karena suara alarm kontaknya semakin berisik, kita saling komentarnya di sini. Untuk speedometer yang ada di Honda BR-V ini menggunakan kombinasi analog dan digital ya guys. Mari kita lihat tampilan speedometernya saat dikontak. Ini dia tampilan ketika kontak mulai dinyalakan. Bisa dilihat di sini. Ada indikator pengingat jika bahan bakar habis. Ada indikator peringatan penggunaan sabuk keselamatan. Ada indikator sisa jarak tempuh, ada average full BBM atau konsumsi BBM, terus ada odometer, ada trip meter, terus ada beberapa settingan, termasuk settingan remote kontak juga berada di dalam speedometer. Settingan otomatis mengunci bila kita meninggalkan mobil, settingan menghidupkan secara otomatis melalui remote alarm juga ada di dalam menu speedometer itu tadi, di dalam menu setting. Untuk settingan merubah warna dan tampilan speedometer juga bisa disetting dari dalam menu setting yang ada di speedometer ya guys. Anda tinggal masuk ke dalam menu customize display, di situ Anda bisa mengatur tampilan speedometer Anda sesuai dengan keinginan. Ya, tampilan speedometer analog kombinasi dengan digital seperti ini menurut saya lebih kelihatan sporty, dan menurut saya lebih suka dengan kombinasi analog dan digital seperti ini ya guys. Yang paling penting di bagian interior adalah dashboardnya. Dashboardnya sudah bukan ala-ala Mobilio lagi, tidak seperti Honda BR-V sebelumnya. Itu desain dashboardnya juga sama persis seperti Honda Mobilio yang hanya ditambahi aksesoris saja. Jadi makanya ini Honda BR-V ini bukan ala-ala Mobilio, bukan yang terbuat dari basic Mobilio, tapi dia sudah merupakan desain baru, termasuk interiornya juga desain baru. Ini ada tombol AC-nya juga digital dengan
tombol auto ada. Udah keren banget. Untuk audio sistemnya juga sudah sangat baru, sudah ada Apple CarPlay-nya, sangat penting buat yang memakai HP iPhone. Sudah ada Android Auto-nya, Bluetooth musik, USB, radio, telepon, terus apa gitu. Ya, yang paling penting untuk mobil sekarang sudah ada Apple CarPlay-nya dan Android Auto. Ini sangat penting banget guys untuk aktivitas kalian, mau mendengarkan musik, mendengarkan nonton video, ini sudah bisa disambungkan ke sini. Desainnya juga sudah tidak yang menonjol. TV yang menonjol kan biasanya ada head unit yang menonjol. Ini juga udah rata dengan dashboard, lebih kelihatan menyatu ya. Ini kurang lebih layarnya sekitar 7 in, ini kurang lebih sekitar 7 in. Terus ada tombol hazard darurat biasa. Terus untuk setirnya ini dibalut kulit, kelihatan lebih mewah dengan aksen jahitan asli warna putih. Terus karena ini bukan yang Honda Sensing, yang di sebelah sini bukan cruise control ya, jadi logonya cruise control, tombol cruise control tidak ada. Ini diganti tombol untuk pengaturan speedometer. Kalau yang Honda Sensing itu di sebelah sini tombol cruise control. Kalau yang Prestige belum sensing ini atau yang non sensing, di sini untuk tombol pengaturan speedometer. Terus di sebelah kiri sudah ada tombol volume audio, biar kalian praktis mau ngecilin volume video atau besarkan volume video, mengganti apa namanya, urutan musik, mencari, ada tombol short juga. Desain setirnya sangat suka ini aku guys, sangat keren. Kulitnya juga enak, halus. Jahitannya jahitan asli nih ya. Ini jahitannya jahitan asli, bukan jahitan palsu. Terus di sini juga ada lapisan kulit dengan jahitan asli. Enak ini, bagus, kelihatan lebih mewah. Terus ada kombinasi warna piano black juga, bikin mobil ini kelihatan mewah, lebih mewah. Di sini juga ada balutan kulit dengan jahitan asli. Untuk transmisinya juga menggunakan lapisan kulit. Oh, bukan kulit nih, ini plastik biasa tapi yang ala-ala kulit. Ini keras, apa namanya, material keras. Ini juga di armrest sebelah kiri juga bahannya juga pakai kulit empuk, biar kalau waktu sandaran di lengannya, sandaran di sini lebih nyaman. Sudah ada tweeter bawaan dari mobilnya, suaranya juga lumayan ini. Terus di sini ada tombol buat ngelipat spion, tombol mirror, pengaturan mirror, terus window lock, central lock, power window-nya yang sebelah kanan auto. Coba kita coba autonya, double auto apa cuma salah satu. Untuk turunnya auto. Oh, buat naiknya auto juga. Jadi ini auto naik turun ya, turunnya juga auto, naiknya juga auto. Kalau yang belakang, yang lainnya biasa manual. Ada airbag kanan kiri dengan material dashboard, material keras ya,
Terus yang sebelah kanan juga ada airbag. Desain door trimnya juga sangat sporty. Di belakang juga masih terdapat empuk-empuk kulit-kulit, bahan kulit dengan jahitan asli, biar kalau tangannya sandaran di sini juga lebih nyaman. Ada aksen silver di tuas buka yang bagian dalam. Interiornya semua full black ya. Ini plafon juga black, kisi-kisi AC juga hitam. Sampai ke belakang itu door trimnya juga berwarna hitam. Sangat sporty banget, saya sangat suka desain mobilnya. Untuk bagian depan juga ada charger power outlet 12 volt, terus cup holder di pintu kiri, ada pintu kiri, dan di pintu kanan juga ada cup holder. Sangat sedikit sekali sebenarnya ya guys. Terus ada tempat penyimpanan juga di situ. Di balik armrest ada tempat penyimpanan juga. Pintu tengahnya ada satu buah cup holder juga di pintu kiri, dan satu buah cup holder lagi di pintu kanan. Ini juga ada ruangan buat naruh-naruh HP, sama buat sekalian buat pegangan pintu. Agak lebar ya ini, makanya bisa buat naruh HP. Untuk tipe Prestige non sensing ini airbagnya cuma ada 2 ya guys di depan. Tapi untuk tipe Prestige yang Honda Sensing itu airbagnya ada 8. Di depan 2 di tempat biasa ini, terus di pilar kiri 1, pilar kanan 1, 4, terus di pilar tengah sini 1, di kanan 1, 6, terus di belakang sendiri itu ada airbagnya juga. Itu di trim belakang, pilar belakang kanan kiri, di tempat cucuk baris terakhir itu juga ada airbagnya buat yang tipe Honda Sensing ya. Jadi airbagnya berjumlah 8 semuanya. Karena ini tipe yang Prestige CVT non sensing, non Honda Sensing, ini cuma biasa ada airbag di depan, kanan dan kiri saja. Duduk baris kedua juga dapat charger power outlet ini 12 volt. Sampai jok baris ketiga pun juga dapat charger power outlet 12 volt. Ada penyimpanan barang tipis, ini bisa buat HP juga. Ada cup holder kanan kiri, cup holder. Untuk rem tangannya masih menggunakan rem tangan konvensional, belum menggunakan rem tangan handrem elektrik ya. Yang tinggal tekan ini masih konvensional, masih menggunakan tenaga otot. Di sini ada sandaran tangannya, terus ada ini, ada bentuk buat nyandarin tangan biar mungkin enak ya waktu kita megang kendalian rem ini, atau buat nyender waktu menyetir juga biar enak. Makanya dibuatin sedikit cekungan ini buat menopang lengan kita. Untuk setirnya, buat pengaturan setirnya, coba bisa tilt steering, tapi ternyata belum teleskopik guys. Gila ya, padahal mobil harga hampir 400 juta belum ada teleskopiknya. Padahal tahun 2022 juga ya ini ya. Harusnya kebanyakan sih mobil keluaran 2022 itu udah tilt steering dan teleskopik biasanya. Kok ini belum ya? Honda kok agak pelit ini, cuma tilt steering aja, teleskopiknya belum. Di sini juga ada laci penyimpanan yang sangat cukup besar, luas laci penyimpanannya.
bahan joknya juga sangat keren guys. Kulit halus, ini kulit halus, desainnya juga ada bagus. Saya juga suka ini ada jahitan double sticknya, terus benang warna putih atau silver, membuat mobil ini kesannya lebih sporty ya. Di sini juga dibalut oleh kulit, membuat empuk, terus jahitannya juga asli, bahannya kurang lebih sama seperti bahan joknya. Terus di armrestnya juga sama, pakai kulit juga seperti bahan kulit joknya dengan jahitan asli. Mari kita lihat bagasinya. Prestige. Ya, bagasinya juga sangat luas. Bisa dilihat di sini. Mungkin ini aqua galon ya. Ukurannya aqua galon 1, 2, 3. Mungkin bisa 4 aqua galon ini. Sangat luas banget. Terus ada 2 tingkat juga bagasi belakangnya. Jadi kalau yang biar rapi itu dipasang seperti ini, bawah bisa buat barang kecil-kecil seperti payung, terus dikasih sepatu juga bisa, payung, sepatu atau apa, barang-barang kecil-kecil. Kalau kalian butuh tempat bagasi yang agak luas, ini bisa dirubah settingannya. Jadi tingkat. Nah ini, kalau kalian butuh tempat bagasi yang luas, ini dipindah ke tingkat yang paling bawah, ke dasar ini, jadi lebih luas. Penampakan waktu bagasinya ada 2 tingkat, bisa buat naruh payung, bisa buat naruh sepatu, jadi kelihatan rapi ya, kelihatan rapi, nggak berantakan. Biasanya kalau naruh sepatu kelihatan gitu kan, kelihatan berantakan bagasinya. Untuk ban serepnya ada di luar, sangat praktis berarti ya, di luar, bisa diturunin langsung dari luar. Jadi kan biasanya ada yang di dalam bagasi ini, kadang kalau yang di dalam bagasi itu sangat ganggu. Kalau misalkan sini udah penuh barang atau banyak kempes, kita mau ambil ban serep harus keluarin barang dulu, itu sangat mengganggu, sangat membuang waktu pastinya, membuang tenaga. Untuk ini ban serepnya sudah berada di luar, jadi biar praktis saat waktu bongkar ban. Tempat dongkraknya ada di bagian sini, di belakang, di bagasi tadi. Ini tempat dongkrak, kita lihat aja. Nah ini, ini cuma kunci-kunci aja, ternyata nggak ada dongkrak. Ini kunci roda, ada kunci roda, towing, terus tuas dongkrak. Dongkraknya di mana ya? Ternyata ada di sini dongkraknya, kelihatan nggak? Dongkraknya di bawah. Nah itu dongkraknya di bawah kursi penumpang depan sebelah kiri. Sudah menggunakan antena sirip U. Untuk kaca filmnya bawaan sudah menggunakan warna black. Ini dia mungkin merek kaca filmnya dari Wincos, produknya Wincos, standarnya pabrik atau standar bawaan dealer itu sudah menggunakan warna black buat kaca filmnya. Untuk mobil all new BRV ini juga ada teknologi ngunci sendirinya, walk away lock. Kalau kita sering lupa ngunci, ini kita nggak ngunci ya, ini pintu terbuka, kita tutup, dia bakal otomatis ngelock sendiri kalau kita sudah meninggalkan jarak lebih dari 1 meter. Tuh, ini kondisi mengunci sendiri. Saya juga nggak mencet remote-nya, dengan spion otomatis tertutup. Jadi ini kondisi terkunci.
Tapi begitu kita mau buka, kita deketin ke mobilnya lagi. Ini saya nggak mencet kuncinya. Ini otomatis terbuka. Kita hanya dengan menyentuh handle pintu ini, otomatis terbuka sendiri. Nah. Oh iya, ada satu teknologi lagi yang sangat canggih, mungkin jarang digunakan di kelas mobil dengan harga 300 jutaan. Itu ada remote engine start stop di mobil ini. Kita coba ya. Jadi mobilnya bisa hidup sendiri lewat remote ini. Terus biasanya digunakan kalau kalian waktu parkir terus kondisinya panas, kalian mau AC-nya adem dulu sebelum kalian masuk, kalian bisa menggunakan fasilitas ini di remote ini. Mari kita coba. Ini mobilnya bisa hidup sendiri ya guys. Caranya ini kita lock dulu 1 kali sampai lampunya hidup. Terus ini kita tekan tombol hold-nya. Ini ada remote-nya, ada hold ini buat ngidupin mesinnya. Kita tahan. Nah, mobilnya hidup sendiri guys. Ini AC juga langsung hidup, ditunggu beberapa saat sebelum kalian masuk ke mobil, jadi biar adem. Tapi jangan khawatir ya, meskipun kondisi mobil hidup, tapi kalian takut kalau ada orang masuk ke dalam terus ngambil mobilnya, itu nggak bisa selama kontaknya masih kita bawa, kita kantongin nggak di dalam mobil. Itu tombol transmisi, setir juga tetap mengunci, tidak akan berfungsi gitu. Terus kita coba aja ini kuncinya, kita tinggal dari kejauhan, kita taruh di sini, itu nggak bakal kebuka guys. Nah, ini nggak bakal kebuka meskipun mesinnya hidup, karena kuncinya kita nggak bawa kuncinya. Jadi jangan khawatir mobilnya dicolong orang, meskipun bisa sampai dipecahin kacanya, itu tuas transmisi otomatisnya nggak bakal berfungsi, dia ngelock, setir juga bakal ngelock. Terus saat kondisi hidup kita mau mematikan dari jarak jauh juga bisa, kita tinggal itu kondisi hidup, kita tinggal tekan tombol remote hold-nya. Nah, itu mesinnya mati, coba mas dideketin. Nah, ini mesinnya udah mati ya guys. Jadi bisa matiin atau hidupin mesin dari remote ini. Oke, terima kasih. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa semua, pada penonton YouTube di channel Panji Gunawan Nugraha. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Yang sudah subscribe tidak perlu subscribe lagi, karena nanti malah unsubscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih terus menonton video kami. Oke, reviewnya telah selesai. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Bye bye.